Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Sylvia, NPM 181601007 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan problematika pendidikan di Indonesia, yaitu tujuan saya untuk membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah atau tugas akhir mata kuliah isu-isu pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu semakin hari kualitasnya semakin rendah. Nah, berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau biasa kita kenal dengan UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Nah, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para pendidik seringkali memaksakan faktor kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Nah, yang ketiga, itu pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Yang keempat, itu proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk kreatif. Nah, itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir anak tidak bisa diarahkan. Yang kelima, selain kurangnya kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidik semakin buram. Yang keenam, kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Yang lebih parahnya lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Nah, ini salahnya. Kurikulum dibuat secara sentralistik dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah. Di Indonesia itu ada banyak sekali isu-isu yang berkembang tentang pendidikan. Karena problematika pendidikan di Indonesia itu sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Nah, selain isu-isu yang berkembang itu ada juga isu-isu yang kritis, yang diantaranya pada video ini saya akan memaparkan ada 3. Yang pertama yaitu mutu pendidikan, dan yang kedua yaitu ada pemerataan akses, dan yang ketiga itu ada efisiensi anggaran. Nah, yang pertama yaitu mutu pendidikan. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia itu bisa dikatakan masih sangat rendah, seperti yang dilaporkan oleh Human Development Index atau HDI. Laporan HDI ini yaitu pada tahun 2003 menunjukkan Indonesia yaitu berada pada urutan ke-112 dari 175 negara. Nah, yang dimana posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28, kemudian Brunei Darussalam di posisi ke-31, Malaysia di posisi ke-58, Thailand di posisi ke-74, dan Filipina di posisi ke-85. Nah, isu mutu pendidikan yang terkait yaitu yang pertama ada kualitas guru dan tenaga kependidikan atau kepala sekolah atau pengawas. Yang kedua, kurikulum pengajaran. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Yang keempat, yaitu bahan ajar. Dan yang kelima, alat bantu pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada manajemen sekolah. Nah, dari keenam elemen ini saling berkait yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas belajar mengajar yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada pemerataan akses. Nah, memperoleh pendidikan yang layak itu merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka dengan itu, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan tersebut.
daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapatkan perhatian guna untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial. Nah, dalam konteks ini, kebijakan afirmative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ada efisiensi anggaran. Nah, di sini rendahnya alokasi anggaran pendidikan itu selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Karena banyak pihak yang menuntut agar alokasi anggaran pendidikan itu dinaikkan guna untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu meningkatkan mutu dan yang kedua memperluas akses atau pemerataan. Nah, di sini pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20% dari APBN. Namun, kenaikan anggaran itu tidak akan berarti bila tidak disertai oleh upaya efisiensi. Karena biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu seperti sekolah atau universitas dan siswa atau mahasiswa. Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan itu 20% harus diikuti upaya efisiensi dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber inefisiensi. Nah, itu dia tadi pemaparan materi dari saya tentang problematika pendidikan di Indonesia atau isu-isu masalah yang terkait. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada para penonton. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.